anak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Come Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. Come Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart, you hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Oh, I worship you. Oh, Holy Spirit, fall on me. I need you. I need you. Penuhi kami. Oh, Roh Kudus, kami membutuhkanmu. Jamahlah kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, tuntun kami ya Roh Kudus, pimpin dan sertai kami. Oh, you are my best friend, Holy Spirit. Nothing like you, there is nothing like you. Oh, ya Rama Shikarama ya Ramaso. Kiarabaya Rama Shakara ya Rama ya Rabala ya Rama Shikarama ya Rama. Shikarabaya Rala ya Rama ya Rama ya Rama ya Rama ya Rama ya Rama ya Rama. Hallelujah. Come reaching for your heart, you hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can
can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. Oh, I worship you in spirit and in truth. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, selamat pagi, puji nama Tuhan. Berjumpa kembali di hari yang baru ini. Mari sebelum kita beraktivitas, kita mau sejenak merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari saya ajak saudara sekalian untuk membuka kebenaran firman Tuhan. Karena kita percaya kalau daging kita butuh makan, roh kita juga butuh makan. Pagi hari ini mari kita beri makan rohani kita. Kita mau buka sama-sama kebenaran firman Tuhan dalam Yesaya pasal 43 ayat yang pertama dan kedua. Ya. Yesaya 43 ayat pertama dan kedua. Kalau saudara ingin tahu, penasaran, sebetulnya Yesaya 43 ini sebuah nubuatan, ya, yang kalau diurutkan, ini urutan yang ke-50 dari nubuatan-nubuatannya Yesaya. Dan ini, ya, memang betul sampai hari ini dicatat belum terjadi semua, ya, bahkan belum terjadi, unfulfilled. Ya, prediksi-prediksi ini belum terjadi. Dan ini bukan cuma diberikan untuk Israel secara fisik, tetapi Israel rohani atau setiap orang-orang yang terima Yesus, yang percaya. Ini adalah janji Tuhan untuk saudara pagi hari ini. Pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan. Firman Tuhan berkata, tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Ayat 2. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Saudara bisa teruskan baca sampai ayat yang ke-7, ya. Tapi saya ingin tambahkan ayat yang ke-4a. Ya. Ayat yang ke-4a mengatakan, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihimu. Amin. Saudara, kalau kita mau baca perikopnya, perikop ini mengatakan Allah adalah satu-satunya penebus. Dan saya percaya ayat yang pertama dan kedua ini banyak berbicara pada kita yang mungkin di awal hari ini, ya, kita menghadapi banyak pergumulan, kita menghadapi banyak tantangan. Pegang janji Tuhan. Kalau Tuhan berkata, jangan takut, aku sudah menebus engkau. Artinya apa? Artinya Tuhan sedang berkata, hei, gak usah khawatir.
sudah tak bayar lunas semua. Kamu tidak usah berpikir untuk melakukan suatu hal apapun yang akan menyelamatkanmu. Penyelamatan itu bukan bagianmu, kata Tuhan. Penyelamatan itu sudah aku lakukan, sudah aku selesaikan. Pergilah dengan selamat. Berjalanlah dengan selamat. Mulailah hari yang baru ini sebagai orang yang hidupnya sudah diselamatkan. Tapi tantangannya masih ada. Yesus sudah selesaikan semuanya. Ya, jangan terlalu berat dibawa di kepala. Toh kita nggak bisa menyelesaikannya. Untuk apa dipikirkan terus? Ya. Kemudian aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Ini berbicara mengenai intimasi. Orang yang dipanggil dengan namanya artinya sudah terjadi perkenalan, sudah terjadi pertemanan, bahkan bisa dianggap menjadi tingkat yang karib. Ya. Sahabat yang karib. Bukan lagi memanggil bapak, ibu, tapi panggil nama. Kalau mungkin zaman kita sekarang sudah gak cuma sekedar panggil bro dan sister, tapi sudah lebih dekat dari itu. Ya, kalau Bapak Ibu atau anak-anak muda yang sedang menyaksikan ibadah pagi ini, kalau kita sering nonton film Korea biasanya kalau pertama ketemu itu pakai honorific, pakai bahasa yang kromo gitu ya. Tapi ketika sudah semakin akrab itu pakai banmal ya, honorificnya di drop. Nggak lagi pakai bahasa yang formal tapi pakai bahasa yang akrab atau santai. Nah, Yesus juga demikian. Juru selamat kita berkata, aku memanggil engkau dengan namamu loh. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Aku bukan orang asing. Ya, kata Yesus, juru selamat kita. Tuhan kita bilang, aku bukan orang asing. Aku ada bagimu, aku menebus engkau, aku kenal engkau. Sebelum kau dibentuk dalam rahim ibumu, kamu bukan orang asing. Oleh karena itu jangan kita merasa asing kepada Tuhan. Jangan kita merasa aneh kepada Tuhan. Ya. Tapi marilah kita pegang janji Tuhan pagi hari ini. Kalau Dia katakan jangan takut, mari kita tidak takut. Karena kita sudah ditebus, keselamatan kita di tangan Tuhan. Bagian kita cuma apa? Kerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Dengan baik. Hidup, bekerja, memberi buah. Apa yang bisa kita lakukan untuk mempermuliakan nama Tuhan? Kalau saudara bisa mempermuliakan nama Tuhan dengan cara membuat lemper yang enak, buat lemper yang enak, mempermuliakan nama Tuhan. Kalau saudara bisa mempermuliakan nama Tuhan dengan cara menjadi employee of the month, karyawan terbaik bulan ini, lakukan itu untuk mempermuliakan nama Tuhan. Kalau saudara bisa mempermuliakan nama Tuhan dengan cara yang lain, lakukan itu. Karena kita bukan lagi hidup di bawah ketakutan. Kita sudah hidup di bawah redemption, salvation, penebusan, keselamatan. Kita tidak lagi diikat oleh kutuk dosa, tapi kutuk dosa sudah dihancurkan, dipatahkan, dikalahkan. Kita hidup di bawah bendera yang baru, bendera Kristus. Kita hidup disertai oleh Roh Kudus. Ya, jangan kita bangun pagi hari ini masih sebagai orang yang belum ditebus. Kita ini sudah ditebus. Bahkan sebelum kita sadar bahwa kita sudah ditebus, kita ini sudah ditebus dengan darah yang mahal. Jangan mau dengarkan iblis yang mengintimidasi saudara seakan-akan saudara nggak punya hak untuk hidup dalam keselamatan. Itu tipuan iblis. Ayat yang kedua, ini janji Tuhan. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Saudara, kalau saudara baca ayat 2 ini bernadakan garansi, jaminan. Jadi artinya apa? Enggak usah takut melakukan apapun. Menyeberang melalui air ada ketakutan-ketakutan tersendiri. Misalnya tergelincir, kena batu kerikil yang dibawa air kah? Atau ada binatang-binatang yang menakutkan kah?
berjalan melewati sungai, tiba-tiba sungainya dalam, tenggelam, arusnya deras dan seterusnya, sudah dijamin. Dia sudah buat destiny untuk kita. Bagian kita tinggal berjalan fulfilling our divine destiny. Kita tinggal berjalan dalam rencananya tanpa ketakutan. Kita tinggal berjalan dengan membawa bekal hati yang sadar tahu bahwa kita ini sudah ditebus, kita ini sudah diselamatkan, kita sudah terima keselamatan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Saudara, ayat 2 dan 3 semua ini ayat 1 dan 2 terutama ya, ini bernadakan jaminan. Jaminan di dalam Tuhan. Ya. Saudara, kalau pernah pergi ke Pegadaian, saudara menjaminkan barang milik saudara untuk ditukar dengan sesuatu, contohnya. Nah, apa yang bisa membuat saudara tetap baik di pandangan Pegadaian itu? Bahwa saudara tidak menipu. Karena ada yang saudara jaminkan, ada jaminannya. Demikian pula dengan kita. Yesus sudah jadi jaminan bagi hidup kita. Jadi kita nggak perlu takut bahwa jangan-jangan nanti saya celaka. Jangan-jangan nanti saya gagal. Loh, sudah ada jaminannya. Jadi kita tinggal berjalan dalam jalurnya. Karena di dalam jalurnya itu dia sudah sediakan semuanya. Dia sudah siapkan jalan bagi kita. Dia sudah jamin kita semua. Ingat ayat yang keempat-A. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Saudara, kalau iblis sedang berkata kita tidak ada harganya, Tuhan berkata pagi hari ini, saudara berharga di mata Tuhan. Mungkin manusia tidak memandang engkau, tapi Tuhan menganggap engkau berharga. Bahkan engkau dikenal dengan namamu. Tuhan bukan cuma tahu, tetapi Tuhan mengenal engkau luar dan dalam. Dan aku ini mengasihi engkau, kata Tuhan. Pagi hari ini, mulai hari, ya, dengan terima kebenaran ini dan sadari bahwa kita ini dikasihi oleh Tuhan. Kita tidak dihukum, kita tidak didakwa atas semua dosa, kesalahan, dan kelemahan kita, tapi kita dikasihi. Tuhan Yesus tidak pernah mendakwa manusia. Dia selalu mengasihi, menerima apa adanya. Ya, oleh karena itu bangun pagi, senyum yang lebar, berkata terima kasih Tuhan. Tuhan adalah jaminanku. Aku akan mulai hari ini hidup sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan. Aku percaya sepanjang hari ini aku lihat kebaikan Tuhan. Dan aku percaya berjalan dalam jalur destiny-nya Tuhan. Aku akan melihat keberkatan terjadi, mujizat pertolongan terjadi, kemenangan besar terjadi. Apapun yang menjadi tantanganku hari ini tidak akan menghentikanku untuk mengalami divine destiny yang terfulfilled, yang tergenapi. Puji nama Tuhan. Pegang janji firman Tuhan ini, kita mau sama-sama bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang baru. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu, kami terima firman-Mu, dan biar sepanjang hari ini kami semua sehat, diberkati, dibungkus dengan darah Yesus. Apapun yang tangan kami kerjakan Tuhan buat berhasil dan mempermuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.